Semua. Selamat datang di channel YouTube saya yang baru-baru ini saya kasih nama Reviews, singkatan dari Rudy Views. Jadi pandangan saya tentang saham, obligasi, reksadana, kondisi market, perpajakan, dan kadang-kadang kalau ada kasus hukum Singapura, saya juga akan bahas di sini. Nah, di dalam pembahasan kali ini, em, saya membahas tentang ada satu orang suami di Singapura digugat sama istri dan mantan istrinya terkait penjualan perusahaan yang nilainya hampir 700 miliar gitu. Nah, jadi case-nya seperti apa? Pertama, suami ini namanya Tan Tan Kian Jie. Mungkin kalau Mandarinya Chen Jian Ye. Uh, tapi kalau ditulis dalam Singapura memang dia pakai istilahnya Tan itu Chen seperti itu. Jadi suaminya si Tan, si Brewo, mantan istrinya Jiang Ailing, eh, penulisannya Jiang. Kemudian istri saat ini Ang Xiuyen, Hong Xiuyen, sebutlah Ang gitu. Nah, jadi si istri Jiang menggugat Tan dan Ang Xiuyen atas hutang yang belum dibayar, nilainya 2,7 juta dolar. Kalau 1 juta dolar itu 12.300, 1 juta dolar itu 12 miliar. Jadi 30 miliar lebih gitu. Nah, kalau si eh, istrinya sekarang, si Ang Hong Xiuyen, itu gugat suaminya sekarang sama mantan istrinya, mereka konspirasi mengurangi harta gunung gini karena mereka sedang dalam kasus perceraian. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa dan putusan pengadilan seperti apa? Jadi, Tan sama Chiang ini menikah di Februari 95. Mereka sama-sama mendirikan RYB Engineering di April tahun 96. Nah, waktu itu modal di store perusahaan 200 ribu Sin dollar, di mana suaminya Tan 150 ribu setara 75%, istrinya 50 ribu setara 25%. Nah, pada saat didirikan, keduanya menjabat sebagai direktur perusahaan. Nah, di Maret 97, si Chiang mengundurkan diri. Gantilah sama si Chai. Chai ini kayaknya orang kepercayaan suaminya gitu. Tapi cuma mundur dari posisi direktur. Kalau untuk kepemilikan saham masih sama. Nah, tahun 2000-an mulai ada affair nih. Si Tan sama si Ang ini mulai menjalin affair. Kemudian si Ang ini masuk sebagai manajer ke RYB Engineering di tahun 2005. Nah, 2006 dia masih Chiang masih statusnya suami istri. Dia transferlah dari 150 ribu lembar saham kepemilikannya sebesar 120 ribu kepada Ang. Dan mereka tinggal bersama di Juni 2006. Nah, perceraian antara Tan sama Chiang itu baru resmi di Oktober 2007. Jadi nikahnya 95, cerainya Oktober 2007. Kira-kira 5 tambah 7, 12 tahun. Seperti itu. Nah, Chai, jadi itu ya, suami istri bikin company, kemudian suaminya ada affair, affairnya masuk sebagai manajer, dia cerai dengan istri yang pertama. Nah, istri yang waktu itu kan eh, awalnya kan istrinya pertamanya itu jadi direktur, mengundurkan diri, Chai yang jabat kan. Nah, waktu istri baru ini masuk, dia juga jadi direktur gitu. Kenapa? Karena si Chai ini mengundurkan diri di Maret 2008. Kemudian si Ang ini naik sebagai direktur. Nah, tapi status mereka resmi menikah baru pada Mei 2008. Nah, pernikahan ini ternyata tidak langgeng juga ternyata. Kenapa? Karena di Desember 2022, si Ang ini menggugat cerai suaminya dan di Mei 2023 ini dikabulkan sebagian. Jadi kalau perceraian kan mungkin status cerainya, gonogininya, hak asuhnya, dan lain-lain. Nah, yang dikabulkan baru status cerainya, tapi gonogini masih belum. Jadi disebut dikabulkan sebagian. Nah, kalau 2008, 2022 sekitar 14 tahun juga. Ya, tadi 12 tahun sama 14 tahun. Nah, sebelum perceraian yang kedua ini, dari pendirian sampai 2015, itu struktur perusahaan sempat berubah beberapa kali. Ada penambahan modal, ada saham bonus, ada juga transfer saham, sehingga menyebabkan itu kepemilikan si Tan, kepemilikan si Ang sama kepemilikan si Chiang itu ada dilusi. Jadi misalnya tadi dia punya sekian persen jadi berkurang.
Nah, kenapa di 2015? Karena 2015 ada perusahaan Jepang, saya lupa namanya, Chernenko atau apa gitu. Jadi dia mau beli RYB Engineering. Nah, supaya negosiasinya mudah, si Tan bilang, udah kalian semua istri, mantan istri sama istri sekarang sahamnya alihkan ke saya aja. Karena kalau dealnya sama 3 orang kan repot. Jadi nanti dimasukin ke 1 orang, nanti baru kita atur sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita runut di 96, 25 dan 75, 2006, 2006 itu waktu si suaminya ada affair, si Ang ini masuk, dia dari 150 ribu, dia pindah dengan 120 ribu ke ininya. Kemudian di September 2006 itu modal di setornya naik dari 200 jadi 250 ribu, jadi ada penambahan modal. Yang tambah dari 3 ini cuma suaminya. Jadi si Chiang nggak nambah, Ang nggak nambah, jadi terdilusi. Kemudian Oktober 2006 itu penambahan modal lagi 250 ribu ke 500. Nah itu cuma suaminya yang nambah, jadi 330. Kepemilikannya tinggal 10, 24, dan 66. 2009 itu ada saham bonus. Jadi atas setiap lembar itu dikasih bonus 2 lembar saham. Sehingga modal distornya jadi 1.500.000. Dan itu apa namanya, semuanya dapat. Ya, jadi ini 50 ribu jadi 100 ribu. Karena 50 ribu dia dapat 100 ribu. Kalau 120 ribu dapat 2 kali, dapat 240 ribu. Totalnya 360. Nah, jadilah seperti ini. Biasanya ini mungkin equity-nya dibagikan gitu. Nah, kemudian di September 2015, dia yakinkan Chiang sama Tan pindahkan semua saham ke suaminya. Sorry, Chiang sama Ang pindahkan ke suaminya si Tan. Jadi ini historis perpindahan sahamnya. Nah, waktu pemindahan di 2015, dia kan harus meyakinkan mantan istrinya sama istrinya sekarang. Sama mantannya dia bilang, pokoknya ini kalau dijual, kamu dapat 25. Kenapa dia bilang 25? Karena waktu pertama kali istrinya taunya dia porsinya 25. Nah, di tengah jalan nggak ada dilusi ada apa. Saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya dia bilang, ya udah saya cuma 25 gitu. Nah, ini em, dalam pengadilan itu jadi pertimbangan hakim. Kelihatannya yang jalankan benar-benar si suaminya. Istrinya sama mantan istrinya nggak tahu apa-apa gitu. Pokoknya ikut aja suaminya. Nah, waktu berjalan 2017 si mantan istrinya si Chiang dapat info, oh katanya udah dijual gitu ya. Kok saya belum dapat bayaran nih? Dia kejarlah si suaminya si Tan itu. Nah, si Tan jelaskan penjualan ini dibagi jadi 2 termin. Ya kalau perusahaannya dibelinya nggak murah loh. Perusahaannya dibelinya itu 2 termin pembayaran. Pembayaran pertama 70%, 47,6 juta dolar, hampir 600 M. 30% sisanya 7,31 juta dolar, 92 M. Jadi dia bayarnya 70-30. Nah, 70 memang udah dibayar di Oktober 2017. Jadi dia bilang, oke sabar, kan 2 kali bayar. Terus eh, waktu terima termin pertama, eh, kan totalnya kan 54, 47 tambah 7 kan totalnya 54,9. Nah, si Chiang bilang, oh kalau totalnya 54,9 saya dapat 25, harusnya 13,7 juta dolar gitu. Nah, dia nagilah ke si Tan, suaminya, mantan suaminya. Suaminya bilang, wah sorry, sekarang duitnya dipegang sama istrinya gitu. Jadi dia mau keluarkan uang agak susah. Berarti kemungkinan hubungannya belum terlalu baik lah. Ya namanya juga mantan istri sama istri kan mungkin juga nggak baik-baik amat gitu. Nah, si Tan bilang, saya janji akan lunasi bertahap juga. Dan begitu pembayaran kedua dia terima, dia akan lunasi semuanya. Nah, dari 2017 sampai 2022, itu Tan total bayar 3 kali. 2 juta dolar, 4 juta dolar, 5 juta dolar. Jadi totalnya 11 juta. Nah, itu dia bagikan waktu dia bayar sama mantan istrinya ditaruh ke rekening istri sama anak taruh deposito. Dipakai untuk apa bunga depositonya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari plus untuk beli rumah dan sebagainya gitu. Nah, totalnya 11 juta, kurang dari 13,7 juta. Nah, karena kekurangan 2,7 juta ini, si mantan istrinya bilang, oh, gak bisa dong. Kan saya dapatnya 25%. 25% kan 13,7. Ini baru bayar 11 nih. Mana 2,7 jutanya? Nah, karena dia nggak terima full,
dia menggugat sejak Juli 2023. Jadi menurut dia si suaminya dan istrinya yang sekarang itu eh, tidak tidak amanat gitu, tidak menjalankan janjinya. Nah, sementara di akhir 2022 yang lalu, si suaminya Tan sama istrinya sekarang si Ang itu sedang menjalani proses perceraian gitu. Sekilas saya baca sih istrinya yang menuntut karena ada indikasi KDRT. I don't know seperti apa KDRT-nya. Yang jelas yang menggugat tuh istrinya yang sekarang. Jadi ada indikasi KDRT. Nah, gugatan istrinya itu ada dua. Satu, jadi kan dia punya saham RYB. RYB-nya dialihkan ke suaminya. Udah dijual kok dia nggak dapat bagian apapun gitu. Terus yang kedua, eh, kalau nih si Chiang, mantan istrinya, berhasil menggugat suaminya dan suaminya harus mengembalikan 2,7 juta dolar, berarti dia punya gono gini berkurang dong 2,7. Nah, jadi dia bilang ini ada konspirasi untuk dari si suaminya untuk mengurangi kewajiban harta gono gini itu. Nah, jadilah dia gugat suaminya di gugatan pertama, suami dan mantan istrinya di gugatan kedua. Jadi dalam kasus ini, si Tan digugat dua istrinya, satu istri, satu mantan bersamaan. Nah, apa pertimbangan pengadilan? Saya mulai dari gugatannya si Ang dulu, yang istri yang sekarang. Eh, jadi suaminya si Tan, dia bilang istri saya itu hanya nomini, ya. Nomini itu adalah investor hanya pinjam nama aja, sehingga bukan pemilik sebenarnya dan tidak berhak atas nilai penjualan. Jadi kalau bahasa itunya Ultimate Beneficial Owner (UBO), ya. Jadi cuma pinjam nama gitu. Nah, rupanya di Singapura itu ada dua macam kepemilikan. Ada legal owner, owner sama beneficial owner. Legal owner itu adalah nominee, jadi orang yang pinjam nama. Beneficial owner itu pemilik yang sebenarnya. Nah, saya baca lagi ternyata menarik, menarik gitu. Jadi di pengadilan Singapura, mereka punya kewenangan untuk mengabaikan legal owner apabila terbukti dia benar-benar hanya namanya dipinjam aja. Saya juga baru ngeh. Jadi ibaratnya nama kamu udah di atas akta nih. Tapi karena kamu itu cuma pinjam nama, maka kamu itu nggak berhak atas nilai perusahaan gitu. Itu peraturan di Singapura. Nah, dalam dalam kasus ini si suaminya Tan berhasil membuktikan bahwa si Ang Hong Xiu Yen itu hanya nomini aja. Pembuktiannya bagaimana? Jadi eh, ditanyalah di pengadilan. Oke, kamu bilang kamu dapat saham kan 120.000. Dapatnya tanggal berapa? Tanggalnya dia salah-salah ingat. Terus nggak konsisten gitu. Kamu keluar uang nggak untuk dapatkan saham itu? Nggak. Terus waktu itu kan ada beberapa kali proses dilusi. Maksudnya ada penambahan modal, ada dilusi. Kemudian ada saham bonus. Kamu kok nggak protes gitu? Kenapa kamu kasih semua sahamnya ke Tan semua dan kamu nggak minta apa-apa? Nggak bisa jawab gitu. Nah, jadi dari situ eh, si pengadilan memutuskan bahwa oke, kalau gitu si Ang ini hanya legal owner, bukan beneficial owner. Sehingga dia tidak memiliki hak atas penjualan perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi itu aneh juga ya. Tapi namanya di atas kertas itu pemegang saham. Tapi karena bukan beneficial owner ya, karena ya tadi itu eh, tidak mengeluarkan uang, tidak berkontribusi, eh, tidak bisa membuktikan lah. Pokoknya banyak hal. Jadi nggak asal semua legal owner tuh nggak berhak gitu ya. Nah, jadi gugatan yang pertama bahwa eh, RYB itu dia dapat bagian tidak gitu. Dan toh secara di atas kertas dia kan sudah pindahin semua. Jadi sudah dia pindahkan sama urusan dia nggak bayar kan urusan dia gitu. Nah terus bagaimana dengan adanya konspirasi gitu. Jadi kan dia lagi ngurus perceraian. Kalau gugatan mantan istrinya berhasil dari yang harus dikembalikan itu ada 2,7 juta dolar yang harus dibayarkan kembali gitu. Nah apakah itu gugatannya dipenuhi apa tidak? Nah, kalau gitu balik ke gugatan pertama nih. Kan dia menggugat seandainya gugatan mantan istrinya berhasil, maka porsi gondong gininya berkurang. Baik lagi ke pengadilan. Bagaimana dengan gugatan dari istri yang mantannya itu? Nah, ini terus terang juga mengejutkan untuk saya. Ya, yang tadi sudah mengejutkan sih. Jadi legal owner itu nggak dianggap, nggak punya hak.
Nah, yang ini eh, jadi si istri pertamanya itu juga sama suaminya berhasil dibuktikan dia itu juga sama kayak istri yang sekarang legal owner bukan beneficial owner. Jadi dia tidak punya hak atas penjualan RYB. Ya. Nah, eh, jadi alasannya apa? Istrinya bukan pengurus. Dia kan masuk 2 tahun habis itu mengundurkan diri dari direktur. Yang naik si Chai. Tidak mengeluarkan uang. Terus waktu ada di Lucy, waktu dipindahkan, nggak protes tuh kan untuk apa-apa tuh. Kemudian dia bilang, iya kan ada janji dari suaminya. Jadi suaminya tuh dibilang berjanji 2 kali. 2015 dia bilang, nanti sahamnya kamu pindahkan ke saya. Kalau berhasil saya jual nanti saya bayar. Sama 2019 itu yang waktu dibayar bertahap gitu. Nah, em, jadi perjanjian yang disebut sama mantan istri itu katanya suaminya Tan punya janji nih. Eh, tapi ternyata satu, janjinya tuh cuma lisan, gak ada tertulisnya. Terus sejak 2015 nggak pernah tuh di follow up gitu. Nah, terus waktu si suaminya membayar beberapa kali total 11 juta dolar, tidak ada satupun kalimat atau bukti transfer atau apapun dalam pernyataan itu yang mengatakan ini terkait penjualan RYB. Jadi suaminya kayak eh, transfer dia uang, walaupun totalnya nggak 13,7 ya, tapi nggak ada dalam bukti transfer tertulis ini pembayaran RYB gitu. Dan kalau mau jujur, porsinya juga bukan 25%, porsinya 10% karena sudah dilusi kan. Nah, gitu. Nah, jadi eh, oleh karena itu pengadilan memutuskan bahwa istrinya juga tidak berhak atas penjualan RYB sehingga suaminya itu tidak punya hutang 2,7 juta dolar. Bahkan 11 juta dolar yang dia bayarkan pun itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama RYB. Nah, pertanyaan kan uangnya udah dibayarin tuh 11 juta dolar. Nah, jadi itu bagaimana gitu? Nah, pengadilan dalam kasus ini menganggap ya itu kan kayak hadiah. Kamu kasih hadiah ke itu kan haknya kamu gitu. Sehingga tidak harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya Tan merasa eh, itu bukan untuk itu harusnya untuk pembayaran RYB tapi ternyata enggak, itu dia bilang silakan Tan untuk menggugat lagi. Itu hal yang lain. Tapi pengadilan tidak meminta si Chiang, mantan istrinya untuk mengembalikan 11 juta yang dibayar, tapi juga mengatakan Chiang ini tidak berhak atas 2,7 juta yang menurut dia masih berhutang, dan dia juga tidak berhak mengklaim dia punya hak atas perusahaan itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, gugatan mantan istrinya kepada suami dan istrinya saat ini gugur. Ya, karena gugatan tersebut gugur, gugatan istri sekarang ke suami dan mantan istrinya bahwa ada konspirasi mereka mau mengurangi harta gono gini juga dianggap gugur gitu. Jadi dalam kasus ini yang menang mutlak siapa? Yang menang mutlak itu adalah si Tan. Kenapa? Karena dua gugatan ke dia, dua-duanya kalah gitu. Tapi kalau saya bilang yang menang mutlak, yang menang duit itu si mantan istrinya. Kenapa? Dia dibayar 11 juta dolar, padahal di atas kertas dia itu cuma berhak 10%. Jadi 50 sekian juta dolar. Harusnya 5 juta dolar kan. Nah, udah gitu, eh, walaupun dia nggak punya hak, nggak disuruh balikin gitu. Jadi, apa namanya, eh, keputusannya seperti itu. Nah, jadi menurut Anda, Bapak Ibu, apakah ini fair? Apakah ini adil? Silakan komentar ya. Bisa di komen, bisa di forward juga kalau Anda merasa video ini menarik. Demikian pembahasan saya dalam Rudy Views kali ini, Air Views. Semoga bermanfaat. Terima kasih.